Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mempertanyakan sumbangsi generasi milenial. Pernyataan ini menjadi viral karena dikeluarkan saat bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober kemarin. Saya bilang sama Presiden, jangan dimanja, dibilang generasi kita adalah generasi milenial. Saya mau tanya hari ini, apa sumbangsihnya generasi milenial yang sudah tahu teknologi seperti kita bisa viral tanpa harus bertatap langsung? Apa sumbangsih kalian pada bangsa dan negara ini? Masa hanya demo aja? Nanti saya dibully, saya nggak peduli. Hanya demo aja, ngerusak. Itu adalah pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan yang mempertanyakan peran dan sumbangsi generasi milenial. Dalam acara peresmian kantor DPD dan DPC PDIP secara virtual pada 28 Oktober lalu, Presiden kelima itu mempertanyakan peran milenial yang hanya bisa berdemo dan merusak sejumlah fasilitas. Tak hanya itu, Megawati juga meminta Presiden tidak memanjakan kelompok milenial. Pernyataan ini tentu bukan tanpa alasan. Megawati merespon aksi yang dilakukan oleh kelompok milenial beberapa waktu terakhir. Aksi demonstrasi terus terjadi di berbagai kota di Indonesia, khususnya terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Aksi di ibu kota Jakarta bahkan berujung dengan pembakaran dan pengerusakan sejumlah fasilitas umum. Jika mengacu pada keterangan Kementerian Kominfo, pengelompokan generasi milenial atau disebut juga generasi Y adalah mereka yang lahir di antara tahun 1980 hingga 1994. Atau dalam kata lain, saat ini mereka yang sedang berumur 26 hingga 40 tahun. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, bagaimana respons kelompok milenial terhadap pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan ini? Benarkah tidak ada sumbangsi yang diberikan pada bangsa dan negara? Sementara ini, kita bahas bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Arief Wibowo, lalu ada anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional Farah Nahlia, serta Ketua Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Seluruh Indonesia (BEMSI) Remi Hastian. Selamat malam Mas Arief, kemudian Farah, juga ada Remi Hastian. Saya ke Mas Arief dulu. Mas Arief, jadi apa yang sesungguhnya dimaksud oleh Bu Mega dalam hal ini? Ya, sebenarnya itu adalah menunjuk pada satu fakta bahwa maraknya demonstrasi dalam rangka menolak, ya, menurut saya tidak lagi lebih dari sekedar mengkritisi RUU Cipta Kerja atau dikenal dengan Omnibus Law, tetapi menolak RUU Omnibus Law. Kemudian kita juga sebenarnya sudah melakukan untuk menolak silakan saja, mengkritik monggo itu hak setiap warga negara termasuk generasi milenial. Tetapi saya kira perlu dibicarakan, didialogkan, dibahas substansi yang penting agar kita semua berpikir lebih cerdas. Silakan. Tapi sebenarnya ini adalah soal bagaimana orang tua mengingatkan anak-anaknya, ya, mengingatkan bahwa generasi milenial ini adalah generasi yang penting, yang strategis bagi bangsa dan negara ke depan. Karena itu cara berpikir, bersikap, dan bertindaknya strategis. Tidak mudah terbawa pada arus kepentingan politik tertentu. Kritis itu harus wajib, ya, tetapi tentu dengan cara yang dimungkinkan dalam proses demokrasi yang etis, ya, yang tidak marah-marahan, yang tidak amu-amuan. Saya kira itu pesannya. Tunggu sebentar, Mas Arief. Kalau seandainya dikatakan unjuk rasa, demonstrasi, lalu merusak, kan nggak semua yang melakukan unjuk rasa juga melakukan itu. Jangan-jangan itu adalah provokator yang sampai sekarang kita nggak tahu siapa mereka. Justru karena itu, maka diingatkan. Ya, tidak ada larangan terhadap unjuk rasa, tidak ada larangan sama sekali terhadap kritik, protes. Silakan saja, tetapi diharapkan bahwa generasi muda, generasi milenial itu juga paham atas perkembangan situasi dan kondisi gerak dinamik politik yang terjadi, sehingga tidak mudah terbawa arus. Maka priority pada gerakan moral yang kritis, ya, yang adab, yang sopan itu penting. Nah, saya kira ini problem dari kita sebagai sebuah bangsa. Ya, untuk tidak membiarkan generasi kita, anak saya juga generasi milenial, mahasiswa, ya, sama saja. Jadi saya juga mengingatkan, silakan saja kritik yang keras, tetapi beri argumentasi supaya tidak kalah dengan generasi-generasi sebelumnya yang juga mengalami pada satu situasi yang sama.
Oke, sebelum saya bertanya lagi, karena mungkin saja Bu Mega ini bicara soal high context, konteks yang lebih tinggi, karena mengingatkan Pak Jokowi jangan manjakan milenial. Kalau kaitan ke unjuk rasa, saya rasa nggak ada langsung kemudian ke Pak Jokowi. Yang ada hubungan langsung dengan Pak Jokowi adalah staf sus milenial yang beberapa kali mengundang isu kontroversi. Nanti saya akan bahas soal itu, tapi sebelum ke sana saya ingin kemudian ke BEM dulu, BEM seluruh Indonesia, Remi Hastian. Remi, Anda mendengar tadi penjelasan dari Mas Arief Wibowo dari PDI Perjuangan, komentar Anda? Ya, pendapat saya memang kalau kita berbicara soal demonstrasi, saya bersepakat bahwasanya yang kita fokuskan adalah bagaimana kita menciptakan demokrasi yang adem ya Pak bahasanya ya. Bahasanya adalah bagaimana kita bisa menciptakan demokrasi yang semuanya pun juga merasa kita ini baik-baik saja di dalam negara ini. Tetapi menjadi poin penting adalah bagaimana ketika kita menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi, yang ditekan, yang disampaikan oleh Bu Mega, substansi yang diangkat adalah sebenarnya dalam tanda kutip, ini sebenarnya menyentil apa yang disampaikan Bu Mega kepada staf khusus milenial itu sendiri. Oh, Anda Kalau melihat kita seperti itu, bukan kepada orang yang anak muda, mahasiswa yang kemarin demo? Saya katakan kalau misalkan berbicara tadi yang disampaikan oleh kalau misalnya kita bicara high context yang lebih tinggi, ini sebenarnya ngomongin soal milenial yang di tingkat yang lebih luas gitu loh. Oke. Kalau kita ngomongin konteks tersebut. Tapi kalau berbicara soal unjuk rasa, saya rasa yang penekanan adalah bagaimana kita melihat provokasi-provokasi yang ada di lapangan. Iya. Ya, itu tidak didasari dengan mereka-mereka yang niatnya tulus untuk berjuang menyampaikan aspirasi. Itu yang wajib di. Dan kalau dikatakan mahasiswa sekarang bukan generasi milenial, mahasiswa sekarang melewati generasi milenial, Gen Z kalau tidak salah, karena kan generasi milenial dari tahun 80 sampai 94, mahasiswa sekarang rasanya lebih dari tahun 94, lahirnya mungkin sekitar tahun 2000 ke atas lah ya, 2000 sampai seterusnya. Benar demikian? Teman-teman Anda kan ada yang 95, lahirnya 96. Remi? Iya Mas. Anda lahir tahun berapa? Saya 1998. 98, oke. Yang di bawah 94 kan nggak ada. 94, tahun 1994 lahir nggak ada kan? Kalau misalkan ngomongin mahasiswa, campur-campur Mas. Yang S1 saya katakan ya, kemudian yang... Ya, S1 ya benar. Saya rasa nggak ada ya, kecuali sekarang kan nggak ada mahasiswa abadi, 7 tahun dia harus drop out. Betul ya? Jadi paling tua mungkin ya 97 mungkin, ada 98 ya termasuk senior, begitu ya? Betul. Oke. Tapi Mas, yang saya tekankan adalah ini kan disampaikan Bu Mega, bahwasannya yang dimaksud oleh Bu Mega ini kan kaum milenial yang berdemonstrasi. Nah, akhirnya menjauhkan substansi perihal demonstrasi kita ini adalah orang-orang yang hanya bisa memprovokasi aja. Maksudnya provokator-provokator itu yang menciptakan kerusuhan di mana-mana. Padahal kalau kita ngeliat konteksnya, ini kan lebih ke substansi perihal mereka yang menyampaikan aspirasi di jalanan. Itu demonstrasi itu sendiri. Berbeda antara Anda yang menyampaikan aspirasi dengan provokator itu. Betul. Jangan disamakan. Jadi Anda mengatakan di sini Bu Mega nggak tepat. Betul sekali Mas. Jadi seakan-akan pendapat Bu Mega ini mengeneralis ya. Orang-orang yang niatnya tulus untuk berjuang menyampaikan aspirasi. Sehingga akhirnya berharap untuk Pak Presiden Joko Widodo yang terhormat untuk mendengarkan aspirasi kami yang memilih beliau selaku pemimpin negeri ini. Oke. Sebelum saya ke Mas Arief lagi, saya ke Mbak Farah Nahlia. Farah, Anda punya pendapat yang sama, Anda ini milenial ya, 24 tahun sekarang? Betul Mas. Anggota DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional. Salah satu yang termuda. Ya, silakan. Anda punya komentar apa di sini? Bebas untuk menyampaikan. Terima kasih Mas. Kalau menurut saya itu pertama kalau kita menanggapi terkait komentar Ibu Mega itu kita harus menundukkan dulu masalahnya. Kita harus memahami betul dulu bicara milenial itu siapa. Dalam konteks ini kemarin di demonstrasi itu adalah pelajar dan mahasiswa. Dan kalau kita melihat kilas balik ke belakang misalnya pada zaman dulu, politisi hari ini yang di DPR beberapa diantaranya adalah aktivis milenial pada masanya. Misalnya ada Pak Fadlizon, ada Pak Adian Apitupulu, dan lain sebagainya. Dan kalau kita berbicara tentang karakter pemuda sendiri, memang di masa remaja kita punya jiwa muda, kita punya faktor X yang bisa dibilang ini kita suka menyampaikan pendapat, kita kepo, kita susah diatur atau terkadang susah dikasih tahu. Tapi hal ini tidak melulu positif, memang ada yang negatif. Contohnya
ada yang kemarin demonstrasi merusak, ada yang emosi, termakan hoax. Tapi saya juga yakin bahwa di samping itu banyak teman-teman yang kemarin turun ke jalan itu adalah mereka menyampaikan pandangan mereka. Oke. Dan kalau misalnya kita melarang pendemo sama saja itu juga Oke, Anda punya pendapat yang sama. Tapi saya ingin tanya, ini kan sindiran Bu Mega terhadap Pak Jokowi yang dikatakan memanjakan milenial. Pak Jokowi kan memang seringkali kemudian dalam pidato dan sebagainya, milenial. Anda merasa bahwa Pak Jokowi memanjakan milenial? Jangan jawab dulu ya. Nanti saya akan segera kembali, termasuk ke Mas Arief Bowo. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.